semi-cascade. 5 gaya dasar inilah membentuk varian-varian, variasi-variasi. Kalau pohon informal mencengkeram batu dinamakan on the rock. Kalau pohon formal atau informal akarnya masuk ke dalam batu disebut on the rock. Kalau dia menampilkan akar padahal dari batang ke akar formal itu dinamakan nyadari karena akar-akarnya yang cantik. Nah ini kalau kita berpikir dari gaya. Kemudian karena bonsai ini adalah karya seni, masuklah aliran-aliran seni rupa. Jadi antara gaya dengan aliran dipadukan, gaya ekspresionis, impresionis, naturalis, gaya realis, dan lain sebagainya. Gaya-gaya itu. Nah, semua gaya maupun aliran di dalam sebuah karya seni rupa adalah yang paling menonjol adalah kekuatan garis. Garis mendatar, horizontal vertikal, garis menyilang, garis menumpuk dan lain sebagainya. Itu pasti dihinari di dalam sebuah karya seni, lukis, seni patung dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita melihat ke pohon ini. Dari sisi kekuatan garis, saya melihat pohon ini ada garis yang menyilang di sini di bawah. Kecuali kalau pohon ini diatur sedemikian rupa sehingga ini tidak mencerminkan sebuah batang bulat. Sebuah batang bulat yang menyilang, akhirnya batang utamanya itu justru ditutupi oleh garis ini. Inilah yang disebut garis. Nah, menurut saya pohon ini masih punya kelemahan yang mendasar. Dan sekarang pohon ini masuk base 10. Nah, ini yang saya mohonkan penjelasan kepada juri. Mungkin karena ini 4 kolom, lebihnya di mana, kelemahannya di mana, kemudian sehingga mendapatkan nilai A yang masuk ke base 10. Silahkan Pak Ujang. Oh ya, tadi Pak Yan udah panjang lebar kan, bagaimana tentang permainan garis dalam berkesenian dalam bonsai itu kita harus paham juga ya. Garis lurus, garis lengkung, kemudian garis zigzag, gabungan antara garis lurus. Nah itu semua mempunyai karakter masing-masing. Nah sebetulnya garis lurus dengan garis lengkung, Pak, kalau kita diadu itu susah, karena setiap garis itu mempunyai karakter masing-masing. Contoh, pohon coka dengan informal sebetulnya nggak bisa diadu, udah berbeda karakter. Nah inilah bonsai, asiknya bonsai ya. Jadi sebetulnya bonsai itu susah untuk dinilai, apalagi dengan angka. Tapi kalau tidak dinilai, hanya eksibisi, pameran, biasanya rame. Kita itu senangnya kontes, beradu, kan? Ya ada. Nah, di sini juri memberikan nilai tentunya baik sekali dengan ditandai dengan bendera merah. Kemudian untuk 10 besar kita memilih dari kontestan yang ada. Kita mencanangkan 10 besar, kenapa? Kita lihat dari penampilan pertama. Ini penampilan luar biasa, kesehatannya luar biasa. Kemudian yang paling menonjol di sini ini cabangnya lebih ke natural. Seolah-olah walaupun ini diatur kelihatan nggak diatur. Dan rekayasa bekas kawatnya minim. Nah itu satu kelebihan sebetulnya. Karena seni bonsai itu hasil rekayasa yang pada akhirnya jejak tangan manusia itu hilang. Itu ya. Kemudian tadi ada kritik dari Pak Yan ya, yang masalah bawah garis penyilang. Kebetulan tadi betul. Ini hanya kalau menurut saya, menurut tim juri kemarin juga udah diskusi, emang agak sedikit berat bawahnya. Kalau diringanin lebih berasa, Pak. Dan bagian bawahnya ini seolah-olah yang ini. Ini masih kelihatan apa namanya bulat gitu lah, seolah-olah utuh. Kalau utuh ini agak fatal, Pak, karena kelihatan sekali. Tapi kalau ini diringankan, kemungkinan untuk cara meringankan itu tidak harus selalu ini. Jadi meringankan itu bisa aja dibikin dikerowakin, dibikin uro dalam bahasa Jepang itu mengesankan ringan. Jadi sebetulnya dalam bonsai itu semua mengesankan, bukan arti sebenarnya. Kalau jelas kalau lihat tatanannya ya, tuh perhatikan kelihatan berantakan, tapi enak gitu. Nah itu yang susah, Pak, sebetulnya ya. Kemudian dari pot juga udah cocok, Pak. Kenapa potnya nggak dibikin tipis? Coba catatannya. Karena bawahnya kurang. Sebagai penyeimbang secara visual, pot ditebalin.
itu pohon-pohon biasanya pohon-pohon bunjin, pohon-pohon yang kakinya kurang kuat, biasanya potnya itu membantu secara visual bahwa pohon itu balance. Betul nggak? Ada nggak bunjin rata-rata kalau nggak pakai lensing itu potnya tipis? Jarang, Pak. Karena secara visual itu pasti akan rubuh, ya kan? Kecuali kalau bunjin itu bisa di atas apa namanya pot tipis, itu pun cenderung dibikin landscape atau batu. Nah itu menjadi proses keseimbangan, ya. Jadi ini sih sebetulnya untuk komentarin ini sebetulnya susah komentarinya, pokoknya udah bagus, Pak. Hanya itu aja kalau di Peringan saya setuju, ya Pak ya. Gitu. Seperti itu Pak ya, jawaban dari Pak Ujang, jadi kira-kira sama pemikiran kita, kalau dari batang ke atas, wah ini luar biasa. Dari percabangannya, naturalnya kuat sekali. Aslinya supaya itu tidak kelihatan batang, jadi di keringan kentara dia keringan, bukan batang. Ditipisin. Jadi saya bukan mencela pohon ini Pak Dodi ya. Pak Dodi ya. Jadi kalau ini disempurnakan lagi, pohonnya akan luar biasa. Nah kemudian ini ada pesan Pak dari pemilik pohon, Pak Amaryati, sudah beliau tidak ada, tetapi diminta untuk merekam di mana kelemahan dan kelebihan pohon itu. Jadi saya mohon sebagai panitia untuk datang ke pohonnya beliau, kemudian memberikan penjelasan di mana kira-kira prospek ke depannya, karena pohon itu baru di kelas semi pertama. Mungkin terima kasih Pak ya, karena kita membawa pohon kan tentunya kalau kita dapat luar biasa, tapi antara bentuk, kalau saya biasa dinamakan bahwa gerak itu bentuk, garis. Nah ini bentuk yang dihasilkan oleh garis menjadi bentuk. Bentuk ini yang mempunyai siluet yang segitiga, yang tidak beraturan. Ini pohon sebetulnya gerakannya udah dinamis, Pak. Tapi kenapa bentuk kubah ini seolah-olah kayak pohon-pohon klasik, pohon-pohon naturalis, Pak? Nah ini sebetulnya kan pohon ekspresif. Ada bentuk perdaunan yang dihasilkan oleh cabang, ranting dan lain-lain dengan garis atau flow itu agak ada perbedaan, Pak. Nah mungkin dari konsep awal kurang berani bikin cabang yang atraktif. Jadi bentuk itu agak sedikit kepisah, Pak. Nah ini Pak yang kurang menyatu lah, ya. Mengerti tentang itu? Untuk permainan garis. Nah ini mungkin teman kita juga, jangan saya terus. Ada di sini Weni bisa menjelaskan secara detail. Pak Wahyu silakan. Nah ini dulu saya mau yang paling pokok itu antara garis dengan bentuk ini jangan dibikin bentuk kubah, mestinya simpel. Pohon ini nanti akan menonjol lebih dominan batangnya. Kalau sekarang lebih dominan ini lebar bentuk ininya. Nah gimana caranya nanti silakan. Saya bukan harus begini harus begitu, tergantung dari senimannya. Saya hanya memberikan kisi-kisinya aja. Jadi antara garis dengan bentuk ini agak berjauhan gitu, ya. Itu terima kasih. Ada caranya Bang? Caranya diapain? Ya ini caranya mesti mundur lagi. Karena kalau udah nengkuk batang, iya, kalau nengkuk batang sebesar gini kan repot. Jadi awal dari konsep itu, makanya yang namanya konsep dasar dalam konsep itu sangat penting. Begitu kita menemukan satu bahan, kita terinspirasi konsepnya bagaimana. Kalau udah gini kan orang jarang yang berani, Pak. Karena apa? Beberapa tahun baru cabang segini, ya. Itu perlu keberanian, ya. Saya tidak menyarankan untuk dinolkan, tidak. Cuman bagaimana caranya bagian atas lebih agak ringan nantinya. Ini kan masih di semi pratama ya. Nanti kalau untuk ke pratama lebih bagus diringankan kalau saya mah. Mungkin ada gerakan. Ya kalau kayak gini kan repot Pak ya. Betul, karena udah terlanjur besar. Ya mungkin nanti yang bagian ranting yang masih ada pertumbuhan baru bisa dimainkan untuk mengkamuflase dari cabang yang lain. Ini ke cabang coba lihat tuh, statis kan? Udah kan batangnya itu kan lebih atraktif. Berarti ini bisa dimainkan di sini nih? Ya ini bisa. Nggak bisa diganti ini? Nggak bisa. Kemungkinan bisa kan yang kecil-kecil ini bisa kita mainkan gitu kan. Jadi digerakin sesuai dengan ini, ya. Itu Pak Ji.
Ini kan ada Pak, kalau seandainya ini dibuang, Nah, dibikin simpel, justru Pak ini kan keberatan sebetulnya. Biarin nanti ini lebih kelihatan. Mungkin kalau yang bawah Pak Haji saya Mas, kalian. yang ini dua ini dibuang gimana Pak? Bisa dibikin kalian hampir ke ya udah simpel itu pasti itu. Bikin keringan. Nah kayak gini Pak Haji dulu, Pak Haji nanti coba. Beli dulu ya. Pokoknya itu aja, intinya itu Pak. Ya, apalagi saya bilang kalau bentuk dari ini ya ini luar biasa Pak, luar biasa. Cuman ini Bapak kalau lihat kebanyakan kayak ke bawah pohon-pohon naturalis Pak, yang klasik segitiga gini kan. Coba bagaimana caranya dipres lagi kemudian dikecilin, yang kecilnya aja, jadi cabangnya nggak banyak kebuang, digerakin minimal gerakan ini dengan perantingannya itu bisa ritmenya seirama. Ya. Itu mau Kak, siap. Tambahan. Bapak, ini ada tambahan. Masukkan ke depan. Masukkan ini ke depannya ya, biar nantinya memang karena kita berharap terus bagus. Kalau saya sih sebenarnya ada dua poin. Kita ketika kita menghadapi pohon-pohon yang kekuatannya diperpadukan di kamar dari dia tinggal mempertajam dengan susunan kanopi-kanopinya. Beda dengan pohon yang di pas tadi. Itu kan kekuatan garis ekspresinya kan nggak seberapa kuat, tapi diekspos dari kekuatan dari ekspresi awan-awannya. Bedanya di sana sama di ini. Kalau ini diekspos di irama awannya nggak ketemu, karena pohon ini kekuatannya ada di irama garis. Nah irama garis ini untuk mempertajam top mahkota dan lidahnya kemana? Sebenarnya tinggal mempertajam aja. Beda dengan pohon-pohon yang seperti tadi itu. Itu pohon-pohon ekspresi, tapi yang diekspos adalah susunan awannya. Irama susunan awannya, kekuatannya ada di sana dengan pencabangan yang natural. Kalau melihat pohon-pohon ekspresi seperti ini, perpaduan irama garis tinggal dipertajam dengan susunan awan-awannya, selesai. Tapi kalau kita terjebak susunan awannya itu membuat konsep seperti naturalis, nggak ketemu dengan kekuatan irama garisnya. Itu aja. Kalau saya, mungkin yang lain. Boleh berpendapat Pak ya. Kalau saya lebih ekstrim Pak. Dengan pergerakan pohon irama garis seperti ini, dengan meliuk ke atas ini kan enak ini. Kalau saya potong dua ini Pak. Nah, itu namanya Pak Wayan sedang mempertajam kekuatan irama garis. Nah, itu cocok dengan Sekarang berani tidak menghilangkan cabang yang sebesar itu, mungkin bikinnya sekitar 7 tahun atau 8 tahun. Pambar, sini ditunggu pambar apa? kekuatan irama garisnya Pambar apa? bayar dulu.